Syam berbicara tadi Ya. kan Ustazah Nada berbicara bahwa salah satunya adalah melalui ibadah untuk Masya bikin hati Allah. tenang, ya dong. Zikir bikin hati tenang, Betul. sholat bikin hati tenang. Betul. Tapi kok orang yang udah sholat, udah zikir, udah ngaji bahkan, tapi kok mentalnya masih merasa terganggu dan merasa nggak tenang dan nggak nyaman sama dirinya dia. Itu kenapa kira-kira ya Ustadz Syam? Betul. Mohon tausiahnya. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Seorang wanita datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin disembuhkan. Ya Rasulullah, doakan saya punya kelainan mental. Saya punya kesehatan mental saya terganggu ya Rasulullah. Doakan saya supaya saya bisa beribadah lebih tenang lagi ya Rasulullah. Karena selama ini saya sholat, karena saya ada kelainan mental, saya merasa bahwa sholat saya tidak khusyuk. Selama ini saya beribadah karena saya ada sakit mentalnya ya Rasulullah, maka sholat saya, ibadah saya kurang khusyuk rasanya Rasulullah. Tolong doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan saya. Apa jawaban baginda Nabi SAW? Rasulullah menjawab, satu, saya bisa saja hari ini saat ini mendoakanmu agar engkau sembuh dan engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan normal kembali. Atau yang kedua, kalau engkau meminta agar engkau tetap merasakan sakit itu tapi dalam kesabaran, maka itu lebih baik bagimu. Maka wanita ini mengatakan, biarlah saya sakit seperti ini, saya akan bersabar. Yang jelas saya minta ya Rasulullah, ketika saya sakit ini auratku tidak kelihatan. Maka subhanallah, diakui bahwa apakah wanita ini tidak sholat? Sholat dia. Apakah wanita ini tidak puasa? Puasa dia. Apakah wanita ini orang yang tidak dekat dengan agama? Oh, justru dekat. Kenapa? Datang kepada Nabi untuk meminta nasihat, meminta doa. Apakah Nabi menuduhnya kurang ibadah? Tidak. Nabi tidak menuduhnya kurang ibadah. Apakah ketika wanita ini datang langsung Nabi bilang, oh sholatmu kurang itu, oh zakatmu kurang itu, oh khusyukmu kurang itu. Tidak, Nabi malah mengatakan, Nabi mengakui penyakitnya, lalu Nabi mengatakan, saya bisa mendoakanmu agar sembuh, tapi kalau engkau bersabar itu lebih baik. Berarti di antara kita memang ada orang-orang yang terkena jiwanya. Di antara kita ada orang-orang yang sedang terkena mentalnya. Alih-alih Rasulullah menyuruhnya meningkatkan ibadah, Rasulullah menyuruhnya untuk bersabar. Maka penyakit mental ini mestinya kita datang kepada psikolog atau psikiater, kepada ahlinya. Untuk apa? Untuk bertanya, untuk meminta obat, untuk curhat, menceritakan segalanya. Karena tidak dipungkiri di masa Rasulullah pun ada wanita yang seperti itu. Maka kita jangan pernah ngejudge orang, tiba-tiba kita langsung mengatakan, ah paling dia kurang berzikir itu. Hatinya tidak tersambung kepada Allah. Paling dia kalau sholat cuma gerakan aja, tapi hatinya tidak khusyuk. Belum tentu, karena memang ada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penyakit mental ini. Maka yang pertama, berbaik sangkalah kita kepada orang lain. Baik sangka yang salah lebih baik daripada buruk sangka yang benar. Subhanallah. Maka kita baik sangka dulu kepada orang lain bahwa dia memang sakit gitu. Yang kedua, bersabarlah atas sakit tersebut. Yang ketiga, tidak selamanya orang yang jauh dari Allah, orang yang sakit bisa kita katakan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, itu artinya beda ya, beda blok nih. Beda. Antara kesehatan mental sama yang ibadah. Orang yang gak sehat spiritual. Ya beda, Iya. beda tuh antara itu. Oh bener ya, kesehatan Ada spiritual. mental, ada spiritual. Itu beda berarti. Baik, jazakallah khair. Ustadz Maulana, Iya. aduh ini saya ngeliat video promonya Ustadz sedih banget ya. Iya, Lihat sedih. artikel ini ya. Karena gini, sebenarnya sudah lama saya nantikan materi ini diangkat. Karena tidak sedikit banyak wanita itu, maaf dimanapun, pasti banyak masalah yang terkendala. Maka mereka butuh solusi. Nah. Apalagi penonton Islam itu kan dominannya banyak kan ibu-ibu. Betul. Nah kalau udah kesehatan mental kayak gini bisa gak sih diselamatinnya dengan ruqyah Ustadz? Sebenarnya jawabannya iya. Karena bisa jadi ada faktor maaf makhluk gaib dan sebagainya. Jadi kita akan bahas teknik dan caranya setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Subhanallah.